Apakah setiap pembaruan dalam pendidikan dapat disebut sebagai inovasi? Atau jangan-jangan kita hanya mengganti bentuk bukan mengubah makna? Hai, saya Muhammad Nabawi, dan pada video ini saya akan menyampaikan hasil telaah terhadap jurnal inovasi dalam pendidikan yang berkelanjutan. Fokus saya adalah bagaimana melihat jurnal ini memaknai inovasi, serta bagaimana gagasan tersebut sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Secara umum, jurnal ini menegaskan pembaruan dalam pendidikan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Perubahan sosial dan kemajuan teknologi menuntut sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri. Dalam jurnal ini, inovasi dipahami sebagai upaya yang disusun secara sadar untuk meningkatkan mutu pembelajaran, bukan sekedar mengganti metode atau memakai alat digital. Pandangan ini selaras dengan teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers dalam Diffusion of Innovation. Menurut teori tersebut, inovasi adalah gagasan atau praktik yang dianggap baru oleh pihak yang menggunakannya. Artinya, sesuatu dapat disebut inovasi jika dipahami sebagai hal baru dalam suatu sistem. Yang kedua, itu invensi. Invensi adalah penciptaan hal baru melalui proses pemikiran dan pengembangan. Ketiga, itu inovasi. Inovasi adalah penerapan gagasan baru tersebut dalam suatu sistem sosial. Yang ketiga, itu inovasi. Inovasi adalah gagasan baru yang diterapkan dalam suatu sistem sosial. Sedangkan yang keempat adalah modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan menuju pola kehidupan yang dianggap lebih maju. Dengan demikian, inovasi dapat menjadi bagian dari proses modernisasi, tetapi tidak selalu memiliki makna yang sama. Dari sisi isi, jurnal ini memiliki kekuatan dalam cara pandangnya. Inovasi tidak diposisikan sebagai program singkat, melainkan sebagai proses jangka panjang. Ini penting karena dalam praktik pendidikan di Indonesia, banyak pembaruan yang tidak berjalan lama. Namun, ada juga beberapa catatan. Jurnal ini lebih banyak menekankan pentingnya inovasi, namun belum membahas secara mendalam bagaimana inovasi tersebut dapat diterapkan secara efektif. Dalam teori difusi inovasi, keberhasilan dalam suatu gagasan dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, kesesuaian nilai yang ada, serta manfaat yang dapat terlihat secara nyata. Tanpa memperhatikan hal tersebut, inovasi bisa saja sulit diterapkan secara luas. Selain itu, pendidikan di Indonesia juga sangat beragam. Adanya perbedaan fasilitas, kemampuan tenaga pendidik, serta akses teknologi yang berbeda dapat menjadi hambatan utama dalam proses modernisasi. Jika kondisi ini tidak diperhitungkan, pembaruan dapat menimbulkan kesenjangan. Oleh karena itu, inovasi perlu disertai kebijakan yang adil dan evaluasi yang jelas. Istilah berkelanjutan juga perlu dimaknai secara konkret. Berkelanjutan di sini bukan hanya tentang berlangsung lama, tetapi juga benar-benar menjadi bagian dari kebiasaan mengajar dalam budaya sekolah. Jika tidak, inovasi hanya akan menjadi agenda sementara. Jadi, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan dasar pemikiran yang kuat tentang pentingnya inovasi yang sistematis dan berkesinambungan. Namun, penguatan dalam aspek penerapan dan kondisi nyata di lapangan akan membuat gagasan ini menjadi lebih relevan dan aplikatif. Dengan demikian, inovasi tidak hanya menjadi wacana, melainkan juga benar-benar menjadi langkah pembaruan dalam pemikiran. Dengan demikian, inovasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menjadi langkah perubahan dalam pendidikan. Sekian dari saya, dan terima kasih.